Dalam Islam, ibadah itu ada berbagai jenis ya. Tetapi yang paling utama atau afdal itu adalah tafakkur. Di mana tafakkur ini meliputi tafakkur mengenai ma'rifah dan mengenal Allah Subhanahu wa taala, dan juga ada tafakkur mengenai diri sendiri dan perbuatan-perbuatan serta akibat daripada segala perbuatan yang dilakukan. Dan salah satu daripada amil atau faktor untuk memperbaiki diri dan mentarbiyah diri dalam ajaran Islam itu adalah membiasakan diri dengan tafakur. Tafakur ini harus menjadi sebuah kebiasaan, yakni ketika manusia ingin melakukan sesuatu, mengambil sebuah keputusan misalkan, maka hendaknya membiasakan untuk sebelumnya itu berpikir terlebih dahulu. Jangan mengambil keputusan atau berbuat sesuatu tanpa dipikirkan akibat atau kesudahan daripada perbuatannya itu. Dan ini dalam sudut pandang akhlak itu adalah muhasabatun nafas, muhasabah, mengkoreksi diri. Dan selain itu setiap hari dalam 24 jam itu setidaknya walaupun beberapa menit manusia perlu memikirkan tentang perbuatan-perbuatan yang telah dia lakukan. Dia memberikan kesempatan buat dirinya untuk berpikir tentang dirinya itu, dan juga berpikir apa-apa yang akan nanti dilakukan, keputusan-keputusan apa yang akan diambil, dan kesemuanya itu akan memberi pencerahan kepada manusia. Dan dalam Islam, tafakkur itu sendiri itu dikategorikan sebagai salah satu jenis ibadah. Oleh karena itu ibadah itu ada 3 jenis ya. Pertama, ibadah badan yang kita lakukan dengan badan kita seperti sholat, berpuasa. Kemudian jenis kedua adalah ibadah finansial. Seperti apa? Seperti membayar zakat, memberikan sedekah. Itu adalah ibadah-ibadah yang terkait dengan uang, dengan harta kita. Dan yang terakhir adalah ibadah tafakkur, ibadah fikiran. Dan ibadah fikiran ini yang paling utama, karena tanpa tafakur kita akan sulit mencapai suatu kesempurnaan spiritual. Nilai daripada tafakur ini dibanding ibadah-ibadah lain itu masih lebih tinggi. Bahkan adalah salah satu hadis itu 1 jam tafakur, 1 jam berpikir itu lebih bernilai daripada 60 tahun ibadah badan tanpa tafakur. Tetapi tidak boleh disalahartikan, artinya kita nggak perlu lagi melakukan ibadah yang badan ini seperti sholat, puasa dan lain sebagainya, karena masing-masing punya porsinya sendiri dan semuanya pada porsinya masing-masing itu perlu dan penting. Tapi ada sebuah pertanyaan yang sangat signifikan mengenai tafakur ini. Bagaimana kita melakukan ibadah tafakur itu? Maka tanpa diragukan lagi, salah satu tafakur yang dianggap sebagai ibadah adalah tafakur tentang diri sendiri. Jadi manusia menjadikan dirinya itu sebagai topik, tema tafakurnya. Artinya manusia berpikir dari mana dia datang, di mana dia saat ini, dan kemana dia akan pergi. Manusia harus berpikir sebelumnya dia tidak ada di dunia ini, kemudian dia dilahirkan dari rahim ibunya ke dunia ini, kemudian dia melewati hari-hari entah sampai berapa tahun dia hidup, 60 tahun, 70 tahun, lalu dia akan kemana. Nah, tema seperti ini itu sangat baik sekali untuk direnungkan dan dijadikan bahan tafakur. Dan ini sangat ditekankan sekali. Bahkan beberapa ayat Al-Quran menekankan soal ini, agar manusia berpikir dari mana dia datang dan di mana saat ini dan kemana dia akan nantinya pergi. Di mana Al-Quran seringkali menyatakan kalau kita ini akan kembali kepada Allah. Kita datang dari Allah dan kembali kepada Allah. Dan tafakur yang lain adalah kita bertafakur tentang apa-apa yang akan kita lakukan, apa-apa kesudahan dari semua yang telah kita lakukan. Kita harus pikirkan akibat
daripada perbuatan yang kita lakukan dan akan kita lakukan. Itu kita bertafakur, dan kita jangan melakukan sesuatu itu tanpa pikiran. Pokoknya yang terjadi, terjadilah, itu tidak boleh. Dan salah satu tafakur yang sangat ditekankan adalah tafakur pada alam semesta ini, pada alam penciptaan, agar kita terdorong untuk lebih lagi mengenal keagungan dan kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam Al-Quran, dalam kaitan ini telah ditekankan, yaitu surat Ali Imran ayat 190 dan 191. Dan tidak dilakukan lagi apabila manusia bertafakur tentang bagaimana penciptaan alam semesta ini dan bagaimana sistemnya yang begitu luar biasa. Maka tujuan daripada tafakur dan perenungan itu adalah untuk menyingkap rahasia-rahasia alam semesta, sehingga kita lebih banyak lagi mengenal rahasia-rahasia Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan salah satu tafakur yang ditekankan lagi oleh Al-Quran adalah tafakur dalam sejarah. Kita bertafakur tentang sejarah-sejarah kaum-kaum yang terdahulu, bagaimana kaum-kaum yang membangkang kepada Allah itu, bagaimana kesudahan nasibnya. Al-Quran menceritakan banyak sekali kisah-kisah kaum-kaum yang terdahulu, yang mana itu disebut sebagai sejarah. Rasulullah SAW dalam sebuah hadis bersabda, setiap kali engkau hendak melakukan sesuatu, maka pikirkanlah akibat atau kesudahan daripada perbuatan itu, baru lalu kalian putuskan. Tadabbur artinya adalah manusia memikirkan kesudahan dari sebuah perkara atau akibat dari sebuah perbuatan. Jangan hanya berhenti melihat wajah suatu perbuatan, tetapi juga perlu melihat kesudahan daripada perbuatan tersebut. Karena kadangkala wajah atau bentuk suatu perbuatan itu berbeda dengan nanti kesudahannya. Bentuknya indah tapi nanti kesudahannya adalah pahit. Inilah yang ditekankan oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Semoga kita digolongkan daripada orang-orang yang rajin bertafakur dan merenungkan, sehingga nanti mendapatkan husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin.